Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemberontakan Pangeran Alit terhadap Amangkurat I. Ya, adik Amangkurat I yang bernama Pangeran Alit masih remaja, masih belum menikah. Pangeran ini mempunyai dua emban yang menjabat bupati. Pertama adalah Tumenggung Danupaya, dan sekarang sedang perang di Blambangan. Sedangkan yang kedua adalah Tumenggung Pasisingan. Dulu Pangeran Alit menetap di Danupayan. Ketika sang pangeran sedang duduk di Kadipaten, Tumenggung Pasisingan dan anaknya yang bernama Agroyuda datang menemuinya. Kemudian Tumenggung Pasisingan berkata bahwa mereka sanggup menjadikannya menjadi penguasa Mataram. Mereka menghasutnya untuk memberontak. Versi Pasisingan, orang Mataram sebenarnya banyak yang mendukungnya. Saat ini Getaton sedang sepi karena sebagian besar orang Mataram sedang bekerja membangun kota. Banyak juga tentara yang ditugaskan ke Blambangan. Ini adalah kesempatan yang tepat dan kesempatan yang pasti akan berhasil. Pangeran Alit ingin mempertimbangkan dulu serta menunggu Ki Tumenggung Danupaya. Tetapi Tumenggung Pasisingan mendesak, merayu dan memberi argumen yang kuat. Para lurah semua mendukung, membantu kata Pasisingan. Pangeran lama-lama hanyut dalam pucukan, terus termakan oleh rayuan Pasisingan. Beliau mengatakan setuju jika memang orang Mataram ikut membantu. Pasisingan dan Agroyudo lalu mohon pamit pulang untuk menyiapkan rencana. Tumenggung Pasisingan memerintahkan Agroyudo agar menyiapkan senjata. Dia akan menuju ke Pleret, pura-pura terlibat dalam proyek pembangunan istana sambil mewaspadai orang-orang Mataram yang bekerja. Biasanya mereka istirahat tengah hari. Jika mereka sudah pulang, dia menyuruh Agroyudo untuk menyerbu bersama pasukannya, dan Agroyudo menyetujuinya. Waktu itu Panembahan Purboyo sudah tahu tentang hal tersebut.
lalu lapor kepada raja. Raja yang mengetahuinya jadi sangat heran, lalu memerintahkan kepada Panembahan Purboyo jika Pasisingan datang ke lokasi pembangunan supaya segera dibunuh saja. Panembahan siap melaksanakan tugas tersebut. Keesokan paginya, Panembahan mendahului datang ke proyek pembangunan. Para pekerja yang ada di sana sudah diberitahunya semuanya. Tidak lama kemudian, Pasisingan datang, lalu dikeroyok beramai-ramai hingga tewas. Teman-temannya kabur sambil berkata kepada Agroyudo bahwa ayahnya sudah mati. Setelah mendengar berita ini, Agroyudo menangis, lalu menyandang tombak serta naik kuda. Teman-temannya diajak mengamuk, tetapi mereka banyak yang meloloskan diri. Agroyudo maju sendirian. Setelah sampai di Pangurakan, di situ sudah ditunggu-tunggu Agroyudo, lalu dikeroyok banyak orang. Walau sudah mati, kepalanya tetap saja dipenggal. Panembahan Purboyo lalu memberitahu kepada Amangkurat I bahwa Pasisingan dan Agroyudo sudah mati. Kepalanya juga diserahkan. Kemudian Sultan Mataram segera keluar. Di hadapan prajurit, sang raja berkata kepada abdi perempuan, "Panggilkan Adimas Pangeran Alit. Beritahu bahwa saya menyuruh dia untuk mendatangi pembangunan proyek pembuatan keraton." Abdi segera berjalan ke Danupayan. Pangeran Alit setelah dipanggil segera berangkat. Setibanya di depan Sultan, kepala Pasisingan dan kepala Agroyudo dilemparkan tepat di depannya. Amangkurat I berkata, "Lihat, itu adalah orang yang mengangkat engkau menjadi raja." Pangeran Alit menyangkal bahwa ia terlibat dalam aksi itu. Dia berulang kali meyakinkan raja bahwa ia masih loyal. Semua itu hanya akal-akalan Pasisingan saja. Pangeran lalu mengatakan hal yang sama sambil menghujamkan kerisnya kedua kepala tanpa tubuh tersebut. Sang Sultan reda amarahnya, tapi dia minta agar Pangeran Alit menyerahkan semua lurah yang menjadi bawahannya. Pangeran Alit sanggup, lalu mundur dari hadapan sang raja. Setibanya di rumah, para abdi masih lengkap semuanya. Jumlahnya 300 orang. Ada 8 lurah, emban, orang kecil 2,
teledek laki-laki satu dan yang lainnya. Sang pangeran ingin mengikat mereka lalu diserahkan kepada raja. Para abdi dan lurah serentak menangis dan merangkul kaki sang pangeran. Orang-orang di luar mendengar suara tangis, lalu masuk dan ikut menangis. Banyak kata-kata dari para lurah serta umpatan kejunjungannya. Pangeran Alit lalu keluar keberaniannya karena kasihan melihat abdinya. Dia lalu memerintahkan menyiapkan senjata perang. Senjata tersebut lalu diambil dan dikumpulkan oleh para abdinya yang akan mendukung pemimpinnya untuk perang. Saat itu ada utusan sang Prabu bernama Sumengit dan Ki Dakawana yang menunggu di luar. Utusan itu minta Pangeran Alit agar mempercepat perintah sang Prabu. Sumengit masuk kadipaten sendirian, langsung dibunuh oleh Pangeran Alit dan bawahannya. Ki Dakawana setelah mendengar dan melihat hal itu segera kembali melaporkan kepada sang Prabu. Sang raja setelah mendengar keterangan Ki Dakawana sangat sedih menahan air mata. Panembahan Purboyo berkata dengan perlahan-lahan, "Mungkin sudah menjadi kepastian Allah bahwa adik Sultan akan segera menemui ajal." Sang Prabu lalu berkata dengan keras, "Nanti jika Dimas mengamuk, jangan ada yang melawan, meskipun dapat membunuh banyak orang. Kalian buka saja barisan supaya sampai di depan saya. Jika ada yang berani melawan dia, justru akan saya penggal kepalanya." Purboyo lalu ke alun-alun mengumumkan kehendak sang raja. Tidak lama kemudian Pangeran Alit datang bersama pasukan. Mereka berhenti di Pangurakan menunggu orang-orang lain yang siap bergabung. Setelah ditunggu, tidak ada seorang pun yang datang. Prajurit banyak yang lari meninggalkan Pangeran Alit. Hanya sisa 6 orang lurah. Pangeran Alit sudah siap mati. Tentara Mataram membuka barisan kiri dan kanan. Tiba-tiba Adipati Sampang yang bernama Demang Melaya segera lari merangkul kaki sang pangeran. Dia memohon agar pangeran membatalkan niatnya. Pangeran Alit sudah gelap mata. Adipati Sampang ditusuk tengkuknya dengan keris setan kober, lalu meninggal. Prajurit Madura setelah melihat gustinya mati di alun-alun lalu mengeroyok Pangeran Alit. Dia dihujani dengan berbagai macam senjata, tetapi tidak mempan.
orang-orang Sampang banyak yang mati. 6 orang lurah pengawal Pangeran Alit juga sudah mati dirajam senjata beramai-ramai oleh orang-orang Sampang. Pangeran Alit karena kelelahan tertusuk keris miliknya sendiri. Pahanya lecet sedikit saja, tetapi akhirnya gugur di bawah pohon beringin. Para adipati segera merawat jenazah sang pangeran, diantar ke Sitinggil. Sultan sudah melihat adiknya tewas, dan Sultan pun menangis. Ibunya memeluk jenazah putranya sambil menangis. Raja bertanya, siapa yang berani membunuh adiknya? Kemudian para adipati menjelaskan kronologi peristiwanya. Tiba-tiba raja menebas bahu kiri sebagai tanda duka cita. Terluka dan darah pun menetes. Raja akhirnya punya cacat di bahu. Akhirnya jenazah Pangeran Alit lalu dimakamkan di Imogiri. Itulah kisah pemberontakan Pangeran Alit terhadap Amangkurat I yang akhirnya berakibat tewasnya Pangeran Alit. Terima kasih. Salam Rahayu.